teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Mungkin sekalian curhat aja kali Gak ya. apa-apa. Kita merdeka dalam minta status. Saran. Wow. Siap. Oh iya, kalau merdeka dalam status kan contoh kasusnya kayak kakakku. Kakak kan aku Batak kan, biasa orang Batak itu masih kental dengan adatnya, walaupun sebenarnya kedua orang tua itu besarnya tidak di Medan langsung, tapi di Jakarta, cuman masih tetap pegang sama adat. Aku nggak menyalahkan adat sedikit pun, cuman kan saat ini udah berubah lah ya, nggak kayak dulu lagi. Sempat itu kakak-kakakku itu bawa pasangannya masing-masing ke Makassar mau dikenalin. Penolakan terbesar itu ada di papaku. Papaku sampai nggak mau keluar sama sekali buat ketemu sama mereka. Sampai akhirnya pasangannya kakakku udah cabut kembali ke penginapannya. Yang berantem sama papa itu aku. Kenapa sih, Pak? Emang ada masalah apa? Kan mereka Kristen, bukan Islam. Kenapa Papa nggak mau ngelihat? Padahal cuma ngelihat ketemu aja. Papa kan juga nggak tahu orangnya bagaimana kalau nggak ketemu langsung. Terus Papa tetap ketat. Mungkin karena aku sama Papa itu adalah orang yang sama-sama keras, dan yang paling sering berdebat sama Papa itu kan aku. Papa ngejawab gini, kalau nggak suka ya udah keluar aja dari rumah. Wah, aku kan kaget, tapi aku ngeyel. Ya udah, nanti saya keluar kalau sudah punya uang. Tapi kan saya belum punya uang, jadi jangan dulu suruh keluar. Bisa. Iya, terus ku tanyain, emang kenapa sih? Emang harus sesama suku? Apakah satu iman aja nggak cukup? Apakah satu suku itu juga keharusan? Atau satu suku kita, maksudnya yang sukunya sama belum tentu baik. Aku juga yang aku mungkin nggak baik buat dia, atau dia nggak baik buat aku, tapi kita satu suku. Nah itu kan juga berat kan? Apa aku harus membangkang nih? Soalnya sebenarnya sampai saat ini aku udah 10 tahun sama temenku. Kalau kata mama bukan pacar, masih teman. Jadi kami sama-sama dari kelas katekisasi. Nah kan udah umur-umur begini kan, udah memikirkan untuk apa namanya? Itulah. Menikah. Itu menurut. Soalnya kan kita belum kelar jadi ketua GP, kan nggak boleh katanya kan ya. Bisa diatur. Nah, menurut kakak-kakak, boleh ya? Kalau menurut kakak-kakak ini gimana nih? Yang gimana itu apa? Saran untuk bagaimana meneruskan hubungan, atau bagaimana membicarakan ke orang tua, atau apa yang gimana? Membicarakan kepada orang tua. Karena sebenarnya selama aku berhubungan sama dia, mungkin aku terlalu merdeka ya, terlalu bebas ya. Aku nakal, masih mencari yang lain. Tapi ya kalau dari sisi itu ya, biasanya kan laki-laki yang nakal tuh, nih dari sisi perempuannya nih, yang bandel nih. Nah, tapi aku mau nanya nih, gimana caranya untuk membahasakan ke orang tua mengenai perbedaan suku ini secara bijak. Soalnya kan kalau aku ngomong sama papa itu masih biasa pakai adu otot. Kalau yang gitu memang kalau yang kayak gitu kita harus dengar sharing success story dari Pendeta Irma. Beliau adalah orang yang berhasil memecahkan menembus batas-batas suku dan budaya itu.
Boleh Usi Irma share itu, siapa tahu ini juga menginspirasi Keisha dan Agnes juga siapa tahu gitu ya, atau Andre. Iya, karena cukup ketat juga itu sukunya Bung Odi ya, dari pihak Mama ya. Bung Odi, hormat. Ini nggak melenceng kan? Enggak. Apa-apa. Kita bisa bagi dua part ini kalau memang kita mau bahas hati semua di sini nih, kita bisa bagi dua ini. Pertanyaan tadi ditinggalkan dulu ya teman-teman ya, disimpan dulu. Nah, kita bahas soal hati dulu nih. Keisha butuh masukan. Silakan Usi, mungkin nanti aku tambah-tambahin. Apa lagi nih mau dikasih? Anda sih sebenarnya apa ya? Bukan pengalaman soal bentrokin orang tua, enggak ya. Tapi memang semua kan kembalinya ke kita ya, kalau aku ya, semua kembalinya ke kita. Karena biarpun bagaimana orang tua pasti punya harapan-harapan tersendiri buat anak-anaknya. Ya, mereka sudah tahu adat suku adatnya mereka seperti apa, sukunya mereka seperti apa. Kalau kita mau positive thinking ya, kayaknya kalau kemudian harus beradaptasi dengan orang dari suku lain itu kan butuh proses, bisa jadi begitu ya. Atau juga sudah ibaratnya sudah dari sananya, dari nenek moyang berharap untuk tetap menjaga bisa satu suku dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri juga kan memang menikah juga tidak satu suku, dan memang juga aku di rumah juga prinsipnya bebas, artinya ya sama siapa aja nggak pernah pilih-pilih begitu ya, dari suku mana gitu. Cuman memang ketika kita kembali sama orang tua, itu yang selalu menjadi pergumulan tersendiri gitu. Cuman kalau aku bilang kembali kepada kita, sebenarnya bagaimana kita menjalani ya, serius menjalani ya. Karena orang tua pasti punya alasan tersendiri kenapa mereka begitu, dan kita juga punya alasan kenapa kita bertahan. Gitu. Jadi kalau menurutku selama kita menjalaninya baik-baik, selama kita punya niatnya baik, dan selama juga kita terus menunjukkan itikat yang baik sama orang tua, pasti lama-kelamaan situasi itu akan bisa dimaklumi begitu ya. Cuman di satu sisi aku cuma mau bilang gini, kadang-kadang kita juga nggak bisa tutup mata, tutup telinga sama orang tua punya ini ya, kepekaan. Kadang-kadang orang tua juga punya kepekaan yang mungkin yang mungkin buat kita itu sesuatu yang kok kayaknya sama aku nggak boleh, terus nggak boleh begini, nggak boleh gini gitu. Tapi kadang-kadang kita mau nggak mau harus percaya bahwa orang tua tetap punya insting tersendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita harus cross check antara apa yang kita percayai dengan apa yang sedang kita jalani, dan dengan apa yang orang tua juga menjadi instingnya mereka. Nah, itu yang harus kita pertemukan tuh. Jadi ketika memang orang tua mungkin punya insting kayaknya lain ini, hatinya ini nerima orang ini nih gitu ya. Kita harus bangun komunikasi, kenapa gitu. Benar nggak apa karena itu persoalan karena tidak satu suku gitu ya. Jangan-jangan bukan itu, kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kan dunianya kan hanya selebar daun kelor. Tiba-tiba mungkin papa mama ketemu dia di mana dan melihat hal-hal yang memang kamu nggak lihat, itu bisa terjadi begitu ya. Jadi memang kita nggak bisa selalu menentang orang tua, nggak bisa. Yang justru harus kita lakukan adalah bagaimana terus membangun komunikasi dan tetap menunjukkan itikat baik, niat baik, etika yang baik ketika berhadapan dengan orang tua. Lah kalau orang tua juga ngelihat ketika kita sama orang ini terus kita jadinya pemberontak, ya apakah he's the one? Apakah dia begitu? Sehingga karena kita nggak mungkin mau ninggalin keluarga kita hanya untuk orang yang belum jelas statusnya kan gitu, gitu ya. Jadi artinya justru karena sampai 1 minggu sebelum nikah, aku tanya orang tua, yakin sudah nih ya sama menantunya nih, calon menantunya sudah yakin ini? Iya, karena aku bilang kalau orang tua 1 kali bilang tidak yakin, batal, pasti batal. Karena pada akhirnya sebelum aku masuk dalam dunia perkawinan, sekian persen itu ada di tangan orang tua. Kalau orang tua aku bilang, kalau orang tua aku sedih hanya karena mau anaknya nikah, sedihnya tapi bukan karena sedih terharu, tapi sedihnya kayak berat, nanti dulu deh, kita bicara lagi ke depannya seperti apa. Tapi kalau orang tua sudah mantap, artinya dia sudah ada hal-hal mungkin yang dia khawatirkan, yang kita nggak pernah mau taruh di situ dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau itu nggak tenang di mereka, pasti kita jalannya nggak nih. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika menjalani hidup rumah tangga juga pasti ada ekspektasi-ekspektasi yang lain dari orang tua ya, kedua belah pihak. Tapi itu lagi, kalau kita punya etika yang baik, kita punya etikat yang baik, kita punya cara komunikasi yang baik,
aman aja semuanya itu. Yang penting kita betul-betul menjaga satu dengan yang lain dan kita tetap berusaha menghargai dari apapun latar belakangnya kita. Kadang-kadang dalam rumah tangga juga berdebatnya soal itu. Oh, kalau di apa udah bagian tradisi kami, kalau ada yang cuti harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Itu ada. Kadang-kadang itu juga suka jadi bentrokan, tapi kalau kita tidak terbuka untuk rasa menerima satu dengan yang lain ya susah. Akan selalu jadi kayak apa ya, kepahitan nantinya gitu. Itu aja kali ya. Iya. Benar Kes, bahwa Kesha ya, bahwa kadang-kadang pertimbangan jawaban Tuhan juga datang lewat orang lain, termasuk orang tua. Jadi jangan, ya biasalah kita idealisme anak muda kan, aku bebas menentukan siapa yang menjadi pasangan hidupku kelak. Betul, itu poin penting. Tapi kita perlu ingat bahwa orang tua juga pernah punya pengalaman hidup. Mereka juga pernah lalui waktu-waktu hidup seperti kita. Mereka pernah muda, sehingga ketika mereka kasih rambu-rambu tertentu, jangan melulu dilihat sebagai ini pengekangan, ini kolot, ini karena tradisi yang harus dilanggengkan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi itu juga peringatan-peringatan. Tapi kalau kalian berdua berhasil membuktikan gitu ya, lalu hatimu tetap pada pilihanmu itu, dan kamu bisa dengan yakin bilang bahwa enggak, meskipun orang tua punya pandangan lain, ini pandanganku, bicarakan baik-baik gitu, pasti akan ada solusi yang baik. Kalau sampai kamu sudah yakin, seyakin-yakinnya gitu lah, apalagi sudah punya pengalaman waktu yang panjang, meskipun orang bilang pacaran dan nanti masuk ke pernikahan berbeda lagi gitu sifatnya, karakter-karakter baru yang akan ditemui. Tapi yang pasti kalau kamu merasa yakin dengan apa yang kamu jalani sekarang, kayaknya perlu memang harus ada restu. Jadi perlu dibicarakan baik-baik. Kadang-kadang gitu ya, kita komunikasi nggak akan berjalan karena kita mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Jadi orang tua bilang gini, oh iya, enggak, saya maunya gini. Padahal pahami dulu apa ya maksudnya gitu. Tanya, kenapa sih Pak nggak suka selain beda suku misalnya. Gitu. Kalau bicara soal uang, tanya gitu, kamu bisa nggak bayar mahar, meskipun mungkin aku nggak sepakat gitu ya, karena sudah banyak bintang-bintang di kaki nih ya, mahar kita berkurang ini kan gitu. Cuma koreng maksudnya mereka apa maksudnya ya, koreng. Aduh, udah terlalu banyak tanda mata dari nyamuk ini. Tapi apa namanya, kalau memang kalian bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan orang tua sebagai bagian dari menjaga tradisi, apa salahnya? Tapi kalau bilang kami punya cinta dan lebih baik uang itu dipakai untuk membangun kehidupan yang lebih baik kelak, beli rumah, perlengkapan rumah dan lain sebagainya, pasti orang tua bisa pahami, ngerti. Bilang dia berani datang ngomong. Karena biar bagaimanapun orang tua pasti yang lebih banyak ngedoain kita kok. Dan mereka jadi tempat kita pulang. Kalau ada apa-apa kan, beruntung masih ada orang tua untuk pulang gitu, mau dia gini. Tapi kalau bisa itu nanti ya kita bicarakan soal itu bicara soal etika dan lain sebagainya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi Kesha kayaknya itu jawaban dari kami ya. Kita nggak tahu persis, tapi rasa-rasanya kamu harus mempertimbangkan, worth it nggak dia dipertahankan. Bukan bicara soal dianya saja, kamu sepadan nggak untuk mendampingi dia, atau ini hanya bicara emosi yang sayang udah lama, lalu ketika orang nantang, makin di babat, makin merambat gitu. Atau aduh nggak enak, malu, sudah lama-lama terus kalau kita putus, apa kata orang, emang orang lain yang hidup sama-sama kita kan gitu ya. Karena Kesha, bicara keputusan satu kali untuk selamanya. Itu persoalannya. Kita nggak akan pernah bermimpi kita mau berulang kali membangun kehidupan bersama, nggak ada. Itu dia. Karena justru satu kali itu, ya jangan main-main. Pikir baik-baik. Jadi merdekakan dulu dirimu dari apa ya, dari
ketersinggungan itu gitu. Praduga. Praduga. Iya, orang tua tuh harus dikenakan itu asas praduga tak bersalah. Ini mereka bukan hanya bicara suku, tapi pasti ada sesuatu. Pasti ada. Tapi bukan berarti juga selalu beda. Makanya kalau punya etikat yang baik, cara yang baik, pasti nanti pada waktunya akan ada kok ketemu hal-hal yang prinsip yang sama. Dan akhirnya yang bicara tentang suku tuh udah nggak ngaruh gitu ya. Kalau hal yang prinsip satu sama lain tuh ketemu gitu. Itu aja. Enjoy aja. Masa gitu. Aku nambahin dikit. Boleh. Sebenarnya aku belum ketemuin dia sama orang tuaku karena aku belum merasa merdeka secara pribadi. Soalnya kan aku masih ditanggung orang tua. Kalau misalnya aku selalu mikir kalau misalnya aku udah kerja nih, baru berani kasih ketemu. Nah, sedangkan aku ini belum kerja, masih kalau orang tua bilang itu masih ya anak kecil masih pantat apa? Pantat biru atau pantat merah itu? Jadi kembali lagi soal merdeka. Sebenarnya aku belum merdeka secara finansial. Pasti bergantung kepada sumber dana. Itu bendahara. Itu nikmati, Kay. Itu nikmati. Harus dinikmati. Seperti itu harus dinikmati. Nanti kamu sudah kerja, enak dulu ya waktu kuliah. Masih masa-masa bebas, orang tuh nggak akan pernah puas. Jadi nikmati setiap prosesnya, hargai setiap momen. Kalau saat ini masih bergantung sama orang tua, syukur. Ada orang yang dia masa kuliah pun dia nggak tahu mau bergantung sama siapa. Iya. Dia nggak tahu mau bergantung sama siapa, kayak mungkin mau minta pinjam sama teman aja kayaknya udah nggak tahu mau taruh di mana lagi mukanya. Jadi bersyukur dengan yaitu karena mencari ini kita jadi bicara pasangan, karena bicara mencari pasangan hidup, kalau kita memang masih ada orang tua di samping kita, pakai memang instingnya mereka. Makanya aku bilang orang tua pasti paling banyak yang mendoakan kita. Gitu. Ya, gitu ya, Keisha ya. Semangat ya, semoga kamu merdeka. Merdekalah dalam segala hal yang dirindukan. Ini nanti Agnes dan Andre merdeka memilih mau jawab yang mana. Mau jawab yang soal pengurus pelayanan, mau jawab soal atau dua-duanya silakan. Silakan. Mana duluan nih? Andre duluan kah? Agnes duluan. Andre lah ya. Agnes kayaknya ada banyak ini. Banyak. Kalau dia belum merdeka juga kayaknya ini. Kalau Anda dalam hal ini ya, apa tadi mungkin dalam pelayanan atau mungkin dalam relasi dengan orang lain, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Hampir lupa si Keisha. Pertanyaannya bicara soal bagaimana kemudian mewujudkan yang tadi ya berlaku merdeka itu di media sosial dan lain sebagainya dalam lingkup pelayanan supaya kemudian di pelayanan pun kita merdeka melakukan berbagai macam hal di kepengurusan ke anggota-anggota GP supaya kemudian ketika kita beribadah mungkin kita beribadah sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk ketemu siapa, dan kalau ada siapa nggak jadi datang pas lihat di Zoom jadi nggak buka video misalnya atau live meeting hanya karena ada yang kita nggak suka jadi liturgos misalnya gitu, aduh nggak penting banget kan gitu-gitu tuh udah GP kok masih kayak gitu pemikirannya, tapi kan terbukti banyak di antara kita yang gitu. Bagaimana kemudian dalam pengalaman pelayanan kamu menyiasati segala sesuatu yang terjadi di lingkup teman-teman GP. Monggo. Oke. Kalau aku ya pengalaman jadi pengurus GP beberapa periode, beberapa periode. Sebetulnya tuh aku tuh dulu tipikal yang memang apa yang kelihatan itu yang aku komentarin. Itu aku tuh dulu tipikal yang belum bisa menahan menahan diri untuk mengomentari atau mengeluarkan statement tentang sesuatu hal yang walaupun aku sendiri pikir yang gue omongin itu ya hal yang benar. Terserah lo mau terima apa enggak itu urusan lo. Padahal sebetulnya makin kesini makin mikir lagi bahwa walaupun memang betul demikian kita harus membicarakan apa yang memang menurut kita benar. Tapi
ada juga masing-masing orang itu perlu ditreatment dengan dengan cara yang beda-beda gitu kan. Nggak semua orang bisa kita treatment dengan cara yang sama. Contoh kayak ngomong blak-blakan ke Keisha belum tentu treatment yang sama bisa dipakai untuk ngomong blak-blakan ke Agnes misalnya gitu kan. Kalau Keisha mungkin orangnya sabodeting kalau kata orang Sunda, tapi belum tentu begitu dengan Agnes. Mungkin Agnes orangnya terlalu perasa, naluri perempuannya terlalu banyak gitu kan. Kalau Keisha kan kayak lembut banget, laki. Nah, dari situ aku belajar gitu kan. Satu hal yang aku pahami ketika aku menjadi seorang pengurus GP, apalagi aku menjabat sebagai ketua, aku tuh selalu menanamkan dalam diriku bahwa ketika aku memilih untuk terjun dalam dunia pelayanan, hal pertama yang harus aku ingat itu adalah siapa yang sedang aku layani. Itu dulu. Nah, dari situ aku akan bisa menentukan pilihan, kemudian bagaimana aku menentukan sikap dalam menjalani tanggung jawab peran aku sebagai pengurus GP, karena Tuhan sendiri bilang kuduslah kamu sebab aku kudus, begitu kan. Karena aku tuh orangnya nggak mau main-main. Aku mikirnya gini, kita menjadi pengurus GP bukan hanya sampai di urusan mengurusi masalah organisasi, urusan birokrasi, dan segala macam yang sifatnya tertulis, agenda, aturan, dan sebagainya. Tapi ini juga dalam rangka kita membina teman-teman kita yang sesama anak-anak muda. Berat loh, membina orang yang seusia, membina orang yang mungkin usianya juga jauh lebih dari kita, atau mungkin dari latar belakang keluarganya dia jauh lebih beruntung dari kita, atau mungkin dari latar belakang pendidikannya jauh lebih baik dari saya. Nah, maksudnya di sini aku berpikir untuk cobalah lebih berhikmat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dalam pergumulan di GP. Nah, kan kalau di GP itu kan banyak banget ya, kita ini di GP itu kan bukan lagi anak PT ya. Anak PT itu kan kalau misalnya kakaknya bilang apa, pasti tuh dia dengar. Mau nggak mau dong, karena satu lebih tua, orang yang lebih tua ngomong pasti harus didengerin. Yang kedua, ya masih polos lah. Kalau GP kan udah mulai. Udah nggak polos. Udah lecek dia. Udah coret-coret sana sini. Kalau GP itu kan aku senang pakai kata mari berproses bersama. Jadi bukan hanya kita membina orang lain, tapi dalam rangka mengarah ke arah pelayanan itu kita juga berproses bersama, mewujudkan suatu hal yang memuliakan Tuhan, itu juga proses bersama gitu. Jadi aku tuh selalu mensiasati dengan hal-hal yang begini, nggak menutup mata, nggak menutup kuping dari perkara-perkara yang sedang terjadi di sekitar, di dalam lingkungan GP khususnya, tapi juga nggak begitu kepo. Ada hal-hal tertentu yang perlu perhatian aku, ada yang oke, dia bisa menyelesaikan sendiri. Maksudnya, jadinya aku akan tahu bagaimana aku menentukan sikap. Karena aku tadi pikirnya begitu, ketika aku udah tahu aku melayani untuk siapa, aku akan tahu kemudian bagaimana aku menentukan sikap. Karena permasalahan dalam GP itu kan kompleks banget. Belum lagi dia curhat untuk urusan hubungan dan segala macam. Sementara ini ya, untuk pengetahuan kakak-kakak semua, saya adalah salah satu pengurus GP yang jam terbangnya cukup sedikit untuk urusan asmara. Sedikitnya berapa banyak? Aku kepo ya. 1, 2, 3, 4, 5,
percaya atau enggak, di usia yang sekarang, sampai usia sekarang ini, aku itu baru pacaran 1 kali. Nggak apa-apa. Bohong banget loh. Tapi kalau ngegombalin cewek mah bisa lah. Oh, gitu. Dia gombalin cewek mah jago dia. Kalau perkara gombalin mah ya Banyak ya ya. gombalin aja. Urusan jadiin mah jangan dulu. Menjajah Aku hati itu. punya kriteria khusus. Satu, aku lagi mikir ketika nanti kalau misalnya aku sudah fokus dengan urusan keluarga, apakah aku masih punya peran sebagai anak yang masih bisa punya tanggung jawab membantu mensupport perekonomian keluarga misalnya. Aku juga masih punya adik yang kuliah yang aku ini kan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Wow, banyak sekali. Nah, aku kan belajar dari pengalamanku. Ketika aku kuliah itu, aku kan udah dibiayain dari kakak, udah bukan lagi dari orang tua. Nah, hal yang sama yang akan aku lakukan ke adikku. Masa ya aku udah kerja, adik masih minta sama papa, adik masih minta sama kakak, lalu tanggung jawabku sebagai kakak laki-laki yang belum berkeluarga itu adanya di mana? Hal yang lain, contohnya, aku itu suka kasih pertanyaan di sosial media begini ya. Aku suka tulis di Snapgram atau apa. Pernah aku tulis satu tulisan begini. Kalau misalnya kakak cowok, seorang cowok yang punya adik perempuan yang tiba-tiba bilang, misalnya, Kak, waktu PMS gua mundur sedikit nih dari bulan lalu. Dan itu dia biasa aja. Aku tuh pengen balik. Bro, sini, duduk sama gue, kita bicara dari hati ke hati. Kenapa? Aku tuh orangnya yang berpikir tuh sampai ke arah sana. Kenapa? Loh, kakak laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Apalagi adanya perempuan. Jangan menganggap sepele karena kan kebanyakan kakak laki-laki mikir gini, kalau ada cewek mah gampang diatur, dikasih tahu sekali juga. Susah cuy, lebih susah jadi kakak laki-laki yang punya adik perempuan dibanding kakak laki-laki yang punya adik laki-laki. Karena adik laki-laki lo biarin pergi kemana, pulang pagi itu terserah lo. Tapi kalau kakak laki-laki punya adik perempuan bilang, Kak, gue PMS-nya mundur nih. Wah, itu pikirannya udah kemana-mana. Sampai kemungkinan terburuk terjadi. Dek, lu udah ngelakuin apa? Bisa aja kan? Kan gini, aku kakak laki-laki yang cukup produktif. Aku kakak laki-laki yang cukup sibuk kalau udah di kantor, udah fokus ke urusan kantor, udah nggak megang HP, udah nggak mau kayaknya urusan rumah tuh nanti dulu deh, yang penting gue kelar dulu urusan kerjaan gue, karena kita juga di kantor kan ada penilaian dan sebagainya kan, dibutuhkan kinerja yang benar-benar fokus gitu kan, karena kan ketika kita digaji ya udah kita harus ada harga yang dibayar juga, termasuk dengan mengorbankan urusan keluarga. Nanti dulu deh, kalau bisa diomongin nanti, ya udah nanti aja gitu kan. Nah, ketika aku sibuk di kantor, kan aku nggak bisa nih kontrol adik cewekku di rumah, dia kuliahnya, apalagi adekku di Makassar. Adekku itu dia kuliahnya di Makassar. Papa mama di Ambon, aku di Jakarta. Siapa yang bisa kontrol adekku dalam pergaulannya dia di sana? Terus gujuk-gujuk dia bilang, Kak, gue PMS-nya mundur nih dari bulan lalu, biasanya tanggal segini, sekarang kok gue belum PMS, itu pikiranku tuh udah kemana-mana. Aku tuh langsung ajakin ngomong, Dek, kamu nggak macem-macem kan? Dek, kamu bergaulnya sama siapa? Karena gitu, itu kan bisa saja terjadi kemungkinan kayak gitu. Saya bisa percaya dengan adik saya, tapi saya juga nggak bisa kan kontrol sejauh mana pergaulan adik saya, begitu. Nah, itu juga yang selalu aku tanamkan dalam diriku sendiri. Jangan fokus melayani Tuhan melalui orang lain sampai lupa urusan keluarga. Ya paling sederhana urusan adik dulu lah. Kalau misalnya belum bisa bantu orang tua banyak, ya urusan adik dulu lah selesaiin gitu kan.
Nah, aku tuh kenapa aku lagi mikir, aku sampai sekarang masih berpikir bahwa nikah itu bukan prioritas untuk sekarang ya, bukan prioritas untuk sekarang karena memang ada prioritas lain yang jauh lebih penting daripada urusan menikah. Adek gue habis lulus kuliah, gue nikah kapan saja juga bisa. Gue punya gaji, gue tinggal cari. Misalnya gue tinggal pasang kriteria cari cewek yang memang juga udah sama-sama punya pekerjaan, kita nabung sama-sama, udah bisa nikah. Itu kan. Tapi adekku kalau misalnya dia bergantung hanya pada aku, kemudian aku juga sudah punya ikrar bahwa aku yang akan memenuhi kewajiban kuliahnya dia. Lalu kalau nanti urusan kuliahnya dia tidak selesai, cuma gara-gara aku memprioritaskan urusan lain yang sebetulnya menurut aku masih bisa dipending, wah itu penyesalannya tuh double. Karena aku sudah merasakan itu pada waktu aku awal-awal kerja. Ketika aku awal-awal kerja itu, aku masih sibuk menghabiskan gaji hanya untuk diri sendiri. Jalan-jalan, selalu beralasan, aku sibuk pelayanan, aku ntar pergi ke sini. Ya namanya Korwil, namanya ketua GP, pasti menghadiri acara ini. Kayaknya HUT GP Sinodal nggak afdol kalau ketua GP nggak ikut, ya kan? Nah, sampai kayak pergi-pergi keluar kota, bela-belain nabung dari gaji cuma buat ikut kegiatan GP Sinodal yang perayaan HUT-nya tuh misalnya di luar kota, kayak beberapa kali di Surabaya, di Batam, di Jogja terakhir. Itu kan aku tuh fokusnya ke situ sampai aku mengabaikan tanggung jawabku yang orang tua nggak akan pernah bilang, orang tua nggak akan pernah minta. Tapi itu kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing. Itu yang membuat aku melangkah ke ranah pelayanan, aku juga harus melakukan hal yang sama. Ketika aku memilih untuk melayani banyak orang, yang notabene adalah orang lain yang sebetulnya berasal dari orang-orang yang sebetulnya aku nggak kenal dia siapa, dia latar belakang kehidupan keluarganya bagaimana, aku bisa melayani mereka dengan setulus hati, masih ya keluarga enggak. Gitu. Lalu pertanyaan berikut, orang bakal nanya, lalu kok nggak kawin-kawin? Bukan urusan lu, itu urusan gue. Lu nanyain gue kapan lu ambil S2, itu gue malu. Tapi kalau lu nanya gue kapan gue kawin, gue nggak pernah malu. Gitu. Itu aja sih. Kalau ada yang nanya. Jangan ditanya lebih baik. Aduh, seru ya. Kalau Agnes bagaimana, Agnes? Tapi sebelum ke Agnes, aku silakan. Mau garis bawahi bahwa apa yang Andre bilang itu baik. Cuman ada beberapa hal. Kalau nggak mau adik perempuannya disakitin, lu jangan gombalin cewek-cewek. Enak aja. Iya, kayaknya gitu. Iya, gitu banget. Adekku nggak boleh kenapa-napa. Tapi gombalin cewek-cewek lain jalan terus. Enak aja. Stop itu. Boleh lah nanya Keisha. Keisha tuh awalnya aku gombalin, tapi setelah udah kenal dekat, maksud gue ngegombalin lu tuh dalam rangka kita membangun relasi. Apaan? Mana ada gombal ya gombal aja. Ada gitu tuh. Ini gombalnya diperhalus nih. Ada alasan dan tujuan pret. Ada itu. Tapi dengan itu aku sama Andre jadi akrab loh. Padahal kami itu ketemunya secara virtual dan kami belum ketemu secara langsung sampai sekarang. Wah, berarti termasuk podcast tanpa poni mempertemukan dong. Muka dong. Enggak, mereka udah ketemu sebelumnya. Inilah Agnes lah ya. Iya. Mempertemukan semua. Enes. Kalau dari aku masalah kepengurusan, masalah pelayanan di GP nih. Sedikit sharing. Jadi aku menjadi pengurus GP, baru pertama kali menjadi pengurus GP itu di saat pandemi corona. Jadi langsung pertama kali jadi pengurus, langsung di ketua dan saat pandemi corona. Dan sebelum itu, waktu itu aku ditawarin untuk menjadi pengurus.
awalnya aku tuh seneng gitu loh kalau misalkan jadi pengurus, ditawarin jadi pengurus tapi nggak dibilang bagian apa gitu, cuma ditawarin mau nggak jadi pengurus. Nah aku tuh seneng banget gitu loh, soalnya kayak ambil bagian dari gerakan pemuda. Soalnya kalau boleh jujur, aku itu sudah mengenal GP dari aku PA. Kayak tadi kita sharing-sharing sama Kak Cia yang awal-awal itu. Kak Cia udah di GP, aku di PA, ya kita udah ketemu dan sekarang di GP. Aku vikaris waktu itu ya. Iya, betul. Kak Cia itu panggilannya Pendeta Petris ya? Saya. Di mereka Malang. Kalau di Malang tuh panggilnya Kak Cia. Aku udah mengenal GP itu dari PA. Kayak misalkan setiap ada retret PA atau kegiatan PA itu selalu kakak-kakak GP yang ikut andil gitu. Betul. Yang bagian outbound lah atau bagian yang seru-seruan gitu. Nah, aku udah mengenal GP dari saat aku PA dan aku udah pandanganku ke GP itu kayak seru banget ya kakak-kakak GP ini, kayak persaudaraannya itu kental banget gitu, kayak aku nggak sabar jadi bagian di GP gitu. Nah, setelah di GP kakak-kakak pengurusnya itu juga welcome sama kami gitu. Akhirnya itu yang bikin kami menjadi nyaman di gerakan pemuda ini, dan setelah itu mereka menawari aku untuk menjadi pengurus. Ya aku seneng banget gitu, kayak oh puji Tuhan akhirnya Tuhan kayak mau pakai aku menjadi pengurus GP gitu. Terus setelah agak lama ternyata kakak-kakak itu bilang kalau misalkan kamu di bagian ketua gimana. Nah awalnya itu aku kayak underestimate sama diri sendiri gitu, kayak yakin nggak seorang Agnes yang waktu itu aku di GP itu baru 1,5 tahun. Aku baru 1,5 tahun di GP, langsung ditawarin pengurus di bagian ketua. Aku kayak yakin nggak gitu. Belum banyak kegiatan GP yang bisa aku ikutin waktu itu. Soalnya aku menjadi AGP baru 1,5 tahun, 2 tahun kurang lah istilahnya. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, aku bawa terus gitu dalam doa. Kayak doa terus, Tuhan kalau misalkan Tuhan berkenan, maka terjadilah gitu. Lalu orang-orang di sekitarku kayak teman-teman, keluarga itu semua itu pada nguatin aku gitu, kayak nggak apa-apa, kamu nggak bakal sendiri, kita pasti bakal bantuin kamu kok gitu. Akhirnya ya terjadilah sampai saat ini saya menjadi ketua Gerakan Muda Immanuel Malang. Nah, lalu pas banget ketika Corona. Nah, kalau misalkan kita kayak sebelum adanya Corona ini kan kayak banyak banget kegiatan-kegiatan GP gitu kan, kayak misalkan tadi yang udah disebutin sama Kak Andre kayak kegiatan HUT Sinodal itu kayak di mana-mana gitu kan, tapi sekarang ini sama sekali nggak ada kan, sama sekali kita nggak bisa ke tempat-tempat kayak ke kota-kota kenal sama AGP yang lain, PGP yang lain gitu kan. Terus dari situ aku tuh belajar banyak hal gitu loh. Kalau misalkan dengan adanya pandemi Corona ini, dengan adanya situasi kondisi yang sangat terbatas, kita itu dituntut untuk lebih kreatif. Benar atau tidak, kita tuh pasti dituntut untuk lebih kreatif gitu loh. Dengan misalkan gini, kalau kayak misalkan nggak ada Corona nih, kalau nggak ada Corona pasti kegiatannya itu kurang lebih hampir sama lah kayak tahun-tahun lalu, misalkan kayak ada kegiatan rutin camp 2 tahun sekali gitu, tapi karena Corona kan nggak ada, jadi kita gimana caranya mengubah yang biasanya ada kegiatan camp jadi nggak ada camp tapi kita mengganti dengan kegiatan yang lain gitu. Nah terus kayak misalkan HUTGP tingkat jemaat lah di gereja masing-masing, biasanya kan ada kayak ngisi pujian dari GP, kayak ngisi paduan suara gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini pasti kita nggak boleh kan. Nah, gimana caranya kita tetap meramaikan HUTGP ini, tapi secara virtual gitu loh. Akhirnya kita cari cara gimana caranya, yaitu dengan membuat kayak paduan suara secara virtual seperti itu. Nah, di sini tuh kayak aku akhirnya banyak belajar gitu loh. Kayak Tuhan mungkin mau pakai aku, mau mempergunakan kemampuanku dengan cara di situasi yang baru seperti ini, di situasi pandemi Corona ini, gimana caranya kita harus lebih kreatif. Dengan misalkan mau nggak mau pasti kita dituntut untuk belajar
lebih paham tentang IT, tentang multimediaan gitu, yang sebelumnya kita sama sekali nggak tahu Zoom, nggak tahu Google Meet, apalah itu, tapi akhirnya dengan pandemi corona ini, kita akhirnya sama-sama belajar, oh ternyata kita bisa ketemu secara virtual itu lewat Zoom, seperti itu. Banyak sih, kalau misalkan bicara masalah tantangan, apalagi tantangan kepengurusan di masa pandemi corona ini banyak banget. Kayak misalkan banyak bentrokan gitu loh, entah dari dana maupun izin maupun maupun kegiatan yang kita ajukan itu tidak disetujui, entah karena beberapa macam alasan. Nah, di situ akhirnya kita dituntut untuk gimana caranya kita merubah kegiatan itu sedemikian rupa sehingga menjadi istilahnya kayak diizinkan tapi dengan kayak disiasati gitulah. Dan kita gimana caranya mensiasati apa yang kita ajukan misalnya ke PHMJ terus akhirnya tidak diizinkan, terus kita cari cara gimana caranya biar kegiatan ini bisa berjalan tapi mereka menyetujui kegiatan kami gitu. Bukan memberontak tapi kita kayak cari cara lain biar mereka itu setuju dengan kami gitu. Terus kan di kepengurusan kami itu, kepengurusanku tahun ini itu hampir semua itu anak-anak baru. Jadi maksudnya belum pernah ada yang menjadi pengurus di Gerakan Pemuda. Ada sih cuman satu, tapi yang lainnya itu anak-anak baru gitu loh, belum ada kayak pengalaman jadi pengurus di Gerakan Pemuda. Lalu ini yang menjadi kayak tantangan buat Agnes sendiri gitu. Kayak gimana caranya kita sama-sama belajar, kita sama-sama kayak ayo kita pasti bisa gitu loh, sama-sama belajar dengan cara kita mau membuka diri, menerima saran-saran dari orang lain, saran dari kakak-kakak yang sudah pengalaman gitu. Misalkan kalau kita ada tindakan yang kurang tepat gitu, pasti kita mau mendengarkan kayak saran dari orang-orang di sekitar kita gitu loh. Kita sama-sama belajar kayak birokrasi di gereja itu kayak gimana, itu semua orang-orang di sekitar kami itu pasti membantu kami gitu. Di situ aku bersyukur sih, kayak orang-orang di sekitar kami entah dari pengurus lama atau dari kakak senior itu membantu kami gitu loh, sangat membantu kami dalam hal seperti itu. Mereka nggak tinggal diam dengan kami. Jadi akhirnya dari sini kita kayak sama-sama belajar gitu. Gimana sih cara menjadi pengurus yang baik buat AGP ataupun buat orang-orang gereja yang lain seperti itu. Jadi banyak yang aku pelajarin dan aku merasa bersyukur setelah menjadi pengurus Gerakan Muda ini, walaupun kayak banyak tantangan, sering aku merasa down, tapi orang-orang di sekitarku tuh kayak selalu menguatkanku gitu loh. Apalagi kayak situasi yang seperti ini, apalagi adanya PPKM ini kayak sangat membatasi kita dalam berkegiatan di gereja. Terus akhirnya HUT GB kami tuh kayak, aku awalnya kayak udah nyerah gitu, kayak aduh kita harus kayak gimana ini gitu, soalnya pas banget mendekati HUT GB itu PPKM. Betul. Kan? Kayak awalnya aku udah merencanakan mau bakal kayak gini, ternyata PPKM kayak gimana gitu loh, terus kita nggak bakal bisa jalan. Awalnya aku mikir kayak gitu, terus akhirnya orang-orang di sekitar itu kayak kita cari cara yang lain gini, terus akhirnya kita berusaha cari cara, akhirnya kita mensiasati dengan kemarin kita sempat berbagi ke AGP itu kayak kita berbagi COVID-19 survival kit gitu, jadi kayak box isinya itu kayak masker, vitamin, terus hand sanitizer gitu ke AGP, dan kami kayak mengantar ke rumah setiap AGP gitu. Jadi kita mengantar satu-satu ke rumah AGP. Nah di situ kayak aku akhirnya belajar, oh mungkin Tuhan emang sengaja buat kayak gini itu agar kita kayak bisa mengunjungi secara langsung AGP kami gitu. Jadi kayak kita bisa mendekati langsung ke AGP dengan datang ke rumah mereka masing-masing. Terus mereka kayak merasa oh ternyata pengurus GP ini perhatian ya sama kami gitu, kayak dengan datang ke rumah kami gitu. Terus mungkin semoga itu bisa kayak berdampak buat AGP kami ke depannya gitu, seperti itu. Jadi kayak aku belajar bahwa
setiap apapun yang terjadi itu pasti Tuhan punya rencana di baliknya gitu. Pasti Tuhan kayak nggak mungkin merencanakan sesuatu itu nggak ada apa-apa. Kalau misalkan kita kayak berpikir kok kayak gini sih, kok tiba-tiba ada PPKM, jadinya kan kita nggak bisa beginilah, HUTGB nggak bisa beginilah, nggak bisa begitu gitu. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kita anugerah gitu, kayak masih berikan kita kesempatan dengan kamu nggak bisa kayak gini, kamu tuh bisa lakukan hal-hal yang lain. Nah, akhirnya ya itulah, akhirnya kami bisa datang ke rumah AGP. Itulah yang Agnes syukuri jadi pengurus GP, suka dukanya gitu. Jadi jangan membatasi diri lah ya, jangan membatasi diri, dan karya ada banyak hal yang bisa dilakukan sekalipun situasi membatasi gitu. Kalau soal cinta, Nes, atau relasi, karena bicara dalam pelayanan ini luar biasa ya tadi ya, belum 2 tahun jadi AGP, maksudnya jadi baru 1 tahun lebih aktif sebagai AGP, terus kemudian dipercaya, ini satu hal yang menantang dan disambut dengan baik. Dan mereka memang persiapan, kalau ibadah biasa pun ya emang persiapannya luar biasa ya, kantoria tetap ada. Dari awal pandemi, ya mungkin di tempat lain juga begitu, ada beberapa, tapi waktu awal pandemi kita belum kepikiran untuk ada kantoria, ada pemandu lagu dan lain sebagainya. GP Immanuel Malang lumayan cepat gitu, tangkas, dan bicara soal teknologi luar biasa juga gitu, termasuk ketika kemarin menang lomba. Itu tuh editnya gila-gilaan ya, itu satu-satu atau gimana kan? Sama Andre lihat ya di YouTube-nya, di YouTube itu ya, Immanuel Malang di ibadah minggu tanggal 25 di bagian akhir. Yes, betul. Ya. Itu ngeditnya rekamnya satu-satu atau gimana sih, Nes? Rekamnya satu-satu. Jadi itu prosesnya itu panjang banget dan itu lama banget. Itu kita kalau misalkan virtual gitu pasti kan kita ngerekam suara sendiri, terus ngerekam suara dulu, terus ngerekam video, dan itu ngerekamnya satu-satu, benar-benar satu-satu. Terus akhirnya nanti diedit menjadi satu kayak gitu. Dandannya niat, bagus, seragamnya oke lah ya, maksudnya nggak terlalu penasaran. Kesya Andre silakan cek, bagus banget. Terus endingnya backgroundnya lomba di mana itu? GP Jawa Bali. Iya, dari Jabar 2 juga ada ikut tuh kayaknya, dari GPIB Pengharapan. Cibinong ya? Iya, Immanuel. Iya betul. Iya. Kalau soal hati tadi Nes ditanyain, udah merdeka belum hatinya? Atau masih dalam tantangan? Si kenal kok, Iya kan? Nanti deh. Tapi hebat loh Agnes ini loh. Hebat loh dia baru bergelut di dunia GP 1,5 tahun, tapi dia udah berani ambil tanggung jawab itu, sedangkan aku ya kemarin udah berpengalaman jadi anggota, terus pengurus biasa, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua, itu pusingnya minta ampun loh. Aku sampai bergelut 1 bulan untuk menerima posisi itu. Tapi mungkin ini juga jadi catatan ke yang lain, jangan-jangan proses pengkaderannya yang belum berhasil. Karena tadi Agnes bilang ada beberapa hal kan, bahwa memang dari PA emang GP Immanuel Malang tuh kadang suka gitu, kurang kerjaan. Jadi kami suka hunting dulu, aku suka ngikutin PA di mana, pergi kita retret, padahal nggak ada job, minta job desk gitu. Pokoknya itulah, ngambil bagian. Jadi pelayan PA PT-nya terbantu banget. Siapa tahu pengurus GP selanjutnya tidak diberi pengkaderan, lalu relasi yang baik, sehingga ketika disuruh pengurus jadi kayak aduh kaget. Takut. Agnes kan tadi bilang dia seneng banget justru dilibatkan mau jadi pengurus. Mana ada, kita biasanya jangan saya. Pada takut ya. Gitu. Lain cerita kalau di Immanuel Depok. Kalau di Immanuel Depok pelayan PAPT-nya mana mau jadi. Kayak dia di Immanuel Depok tuh malah merasa begini, untuk pelayan PAPT ya, gue udah cukup tanggung jawab, gue udah selesai di urusan ngajar anak-anak, ngajar PAPT di hari Minggu. Tapi mereka lupa bahwa mereka masih bagian yang dari GP.
The reason why Mungkin saya kurang terjun ke kurang akrab itu. Sebenarnya mulai dari pertemanan. Iya. Kalau dulu zaman kita ya usia kita bagi. Iya. Kita dulu bagi loh, GP itu Iya. jadi bagi. Iya. Kamu pengurus PA, kamu pengurus PT, kita pengurus GP. Lalu jadi teman-teman juga. Jadi Iya. kegiatan PA ya GP juga. Iya. Kegiatan PT ya GP juga. GP juga. GP retreat, PT ikut. PT ikut. Iya. Gitu. Aku dulu nggak pernah mau ketinggalan tuh kalau GP lagi retreat. Apa ya? Budaya-budaya seperti itu yang harus dijaga. Gitu disematkan. Zaman masa muda kita beda. Iya. Kalau di Manual Depok malah gini, ya udah yang kelihatan aktif di ibadah-ibadah GP, kegiatan GP itulah yang bakal nanti jadi pengurus GP. Jadinya begitu ya, terbatas. Terbatas di situ-situ aja. Jadi kayak pelayan PAPT yang mau datang GP juga, ya elah mereka doang. Ini belum, ini mesti dimerdekakan ini. Iya. Ini contoh yang baik lah ya. Manual Malang bisa jadi ya contoh lah. Jadi motivasi buat teman-teman pemuda yang lain. Terus kayak aku, aku tuh jadi pengurus GP itu karena berasal dari keluarga turun-temurun yang sebetulnya memang di zamannya pengurus-pengurus GP kayak om aku, mungkin Kak Cia dan Kak Irma tahu Bung Sony Patinasarani, salah Bung satu. Sony. Ya, itu kan om aku, sama istrinya juga. Itu kan mereka mantan Korwil, mantan Dewan GP, terus Bung Sony, Papi Sony juga mantan Dewan PKB sampai sekarang jadi ada di Departemen PPSDI Sinodal. Nah, aku sebetulnya beruntungnya aku berasal dari keluarga yang kayak gitu sampai akhirnya aku bisa jadi pengurus GP. Tapi aku nggak bangga. Kenapa? Ngapain berjaya di balik nama besar orang? Aku tuh mau mengukir prestasi dengan upaya sendiri gitu loh. Nah ini nih sebetulnya pengkaderan Depok yang belum berhasil sebetulnya, karena kan relasi kita menang suaranya berdasarkan relasi, Terus di periode pertama aku kepilih wakil ketua. Sudah pasti periode berikutnya jadi ketua. Udah kebaca. Nular ya. Bener. Kayak misalnya adeknya, kakaknya mantan ketua GP, adeknya nih periode berikut nih, adeknya harus kepilih sekretaris GP dalam rangka nanti berikutnya adeknya ketua GP. Hierarki ya. Kayak dinasti jadinya. Iya, jadi dinasti. Nah, mesti itu di inilah. Mesti diperbaiki itu yang kayak gitu. Lalu berusaha rela ya. Mungkin Ya bukan udah cuma yang baru Depok aja juga. yang semuanya ya. Ini buat teman-teman juga. Kalau memang ada yang baru punya potensi ya di ini aja kita siap jadi orang belakang. Nah, itu yang terjadi di Immanuel Malang sepertinya, karena yang senior tetap topang tapi nggak mereka yang tampil. Ada yang lain-lain gitu. Nah, Nas nggak ngambil panggung. Ini bicara begini nih seru nih. Nanti kita butuh part-part tertentu untuk bahas ini lebih dalam lagi. Tapi kembali ke pertanyaan awal ya soal hati, Nas. Jangan dikira Agnes ini lolos ini. Iya, dia udah senang nih. Dia pikir udah mau closing statement. Enggak terakhir dari Agnes. Bicara hati gimana? Bicara hati, Nas. Apa ini? Kamu penjajah atau dijajah? Dari tampang-tampangnya penjajah nih. Justru kebalikannya. Asik. Jadi keluar apa deh. itu ya? Dan nggak usah bilang siapa lah. Tapi ya adalah sesuatu gitu. Tapi dari kisah Maraku, ya mungkin Kak Cia sudah tahu ya. Belum ya, saya belum. Pokoknya adalah suatu kejadian seperti itu. Tapi dari kisah Asmaraku ini banyak sisi positif yang bisa aku ambil gitu. Kayak aku terlalu cepat buat kayak apa ya? Cepet dalam percaya sama cowok gitu loh. Padahal kayak harusnya nggak bisa gitu.
Karena aku mikir gini, dulu aku punya prinsip gini, kalau misalkan aku deket sama cowok, kayak ya udah, kalau waktu deket itu kayak ya udah aku diem-diem aja, tiba-tiba jadi gitu. Orang-orang taunya jadi gitu. Nah, itu yang jadi kesalahanku, bahwa harusnya kayak aku cerita ke orang-orang yang kenal sama cowok ini, biar misalkan aku tahu sisi baik dan buruknya dia seperti itu. Biar kalau misalkan sudah terlanjur jadi, kayak aku bisa menerima gitu loh keburukannya dia gitu. Tapi itu tidak terjadi pada saya. Saya hanya mengenal dia dari apa yang dia tunjukkan saja gitu loh, bukan dari teman-temannya dia gitu. Jadi aku kayak ya sudah, ya udah percaya aja sama dia, kayak aku kelihatannya oh dia baik seperti ini gitu-gitu. Ternyata ya adalah sesuatu, dan ya banyak sih yang Kak Cia kenapa ketawa? Enggak. Anggap aja cerita buat aku, Nas. Aku tutup video kah? Ya seperti itu. Jadi banyak sih yang aku ambil sisi positifnya gitu dari pengalaman kisah asmaraku yang tidak berjalan mulus lah ya. Mungkin bisa dibilang cepet sih. Ya pengalamanku yang ini itu cukup cepat, itu berjalan dengan cepat. Nah dari situ aku kayak masih jalan atau sudah berhenti jalan? lama Kak. Ya. Iya. Gue ngebayangin itu orang nonton ini. Iya. Dia pasti nonton. Buat lo. Gue tahu. Gue juga kenal orangnya kan. Iya kan, Ben? Gue baru ngeh nih. Lanjut. Gue baru ngeh. Lanjut. Tapi untungnya masih berteman lah ya. Lanjut, Mas. Puji Tuhan lah ya. Gue lama ya lo di. Memang. Kepo nih. Nanti Andre nyari. Nyari ya. Kabarin ya. Terus Nas. Ya itu. Ya ternyata tidak berjalan lama lah, cukup sebentar bagiku. Tapi di sini kayak aku cari sisi positifnya gitu loh. Kenapa kok Tuhan izinkan cuma sebentar? Ternyata maksud Tuhan itu kayak gini. Dia cuma singgah tapi nggak sungguh gitu ya. Aduh, wah kata-kata bagus tuh Kak. Singgah tapi nggak sungguh. Lagu. Kalau dari aku, kalau dari sisiku, aku sayang sama dia, sayang banget. Besar kepala itu orang. Tapi dia tunggu. Oh ya, oke, sip. Terus ya setiap malam dia tuh kubawa dalam doa gitu loh. Terus ya karena aku sayang sama dia, jadi tiap malam kayak dia kubawa dalam doa, terus selalu kudoain gitu. Terus mungkin kayak Tuhan itu kasihan sama aku gitu loh. Anak ini tuh sayang banget sama cowok ini, tapi ternyata cowok ini tuh nggak baik buat dia. Sama yang lain. Kayak ya seperti itu gitu. Dia ya adalah sesuatu. Ya apa sih cowok, kalau misalkan nakalnya cowok gimana sih? Ya tahu kan, nggak perlu aku omongin. Iya, nggak perlu. Nanti aku malu. Iya, nanti dia rooming sendiri. Betul. Seperti itu. Terus akhirnya mungkin sama Tuhan kayak anak ini kasihan gitu loh, dia sayang banget sama cowok ini, selalu setiap malam tuh dibawa dalam doa. Aku kayak berdoa sama Tuhan, minta yang terbaik gitu. Terus akhirnya mungkin Tuhan kasih pencerahan buat aku. Akhirnya saya menemukan banyak pencerahan lah ya. Kira kejanggalan. Ya seperti itu. Banyak kejanggalan. Terus akhirnya ya sudah, tidak berlangsung lama, akhirnya kami sudah selesai seperti itu. Terus mungkin ya sama Tuhan, ya udahlah, dia nggak baik buat kamu Agnes. Oke, jadi kamu sudah ya stop ya sama dia, nggak usah terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama kamu semakin sakit hati kayak gitu. Jadi ya udah, kita akhirnya sudah selesai. Tapi ya kami masih berteman baik. Apa ya?
Agnes ini banget, manis banget ya ketika dia bilang dia berdoa lalu jawabannya ternyata nggak baik. Kan nggak semua orang bisa gitu. Tuhan aku Bisa, udah doain, ya. doain, udah sayang banget. Kalau bisa sama dengan isi doaku lah. Yang aku minta begitu ya. Iya. Aduh, tapi memang mungkin gitu, bukan berarti dia nggak baik orangnya, tapi nggak pas baik aja buat kita. Baiknya bukan buat kita, tapi buat orang lain mungkin, kan gitu ya, Agnes. Agnes juga bukan nggak baik buat dia, bukan nggak baik, tapi mungkin nggak pas aja, nggak pas aja buat dia, tapi pas mungkin buat orang lain. Gitu. Memerdekakan hati maksudnya. Doai. Luar biasa. Nomor WhatsApp-nya boleh di. Aduh. Kena ini. Ingat, Nas. You are not the only one. Ya. Masukin dalam grup aja dulu, Andre. Iya. Invite ke grup dulu aja, Iya. Wah, berarti punya grup-grup tertentu juga. Iya, boleh tuh join aja, Nas. Memperluas persahabatan, jejaring kan. Jejaring. Atau jangan jejaring kejulitan. Nanti kita kenalan lebih lanjut di sana ya, Nes. Asik. Aduh, masuk Pak. Oke deh. Ini luar biasa banget ya percakapannya ya, nggak berasa. Nggak berasa loh. Almost 2 hours. Pokoknya kalau udah sama anak-anak muda ya udahlah ya. Memang luar biasa cerita-ceritanya. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada satu closing statement ya, satu kalimat yang bisa teman-teman sharing terkait dengan apa yang menjadi isi percakapan kita, bicara soal merdeka, bicara soal hati, bicara soal pelayanan, untuk apa yang teman-teman bisa sampaikan menjadi pesan buat teman-teman yang mendengarkan. Satu kalimat. Siapa duluan? Susah. Aku. Iya, silakan. Kalau nggak mau dijajah, jangan jadi penjajah. Ya. Itu aja, guys. Itu aja, Bu. Kan benar, guys. Maksudnya bagus. Tapi jangan sampai ada panjang lagi. Siapa tahu Kesia mau tambahin. Siapa lagi berikutnya? Jadi kalau tidak mau dijajah, jangan jadi penjajah. Agnes. Aku. Ya. Berdiri pada pilihan hidup sendiri. Ya. Berdiri pada teman-teman, berdiri pada pilihan hidup sendiri. Ya. Andre? Kalau aku ya. Aku itu berdamailah dengan diri sendiri, maka kita bisa berdamai dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena omong kosong kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita belum berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman semua, Agnes, Kesia, Andre yang sudah memeriahkan kami dalam episode saat ini. Tentunya akan bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, khususnya teman-teman AGP dan PGP. Tetap semangat melayani dalam setiap panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast Tanpa Podium episode terbaru yang selalu tayang setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Iya, saksikan info selengkapnya sampai lupa aku di Instagram @podcast_tanpa_podium. Ya, kalau yang belum follow aja. Di sana ada microblog, video blog, ada reels juga, ada reels. Ya, ada reels. Dan ada lagi konten satu lagi. Ada satu konten terbaru di kanal YouTube kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Senin Kemis kayaknya ya kita ya. Kontennya satu ayat saja. Satu ayat saja. Kok kayak puasa ya? Itulah dia ya. Itulah dia. Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Agnes pamit. Kesia pamit. Andre pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye. Bye. God bless you. God bless you. Terima Siapa kita? GP. Apa kabar GP? Luar biasa. Fantastis. Yes. Tepuk GP. Ketemu aja. Gue yang nggak tahu.